Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tritanggo Jiwo Priantoro, NRP 28. Di sini saya akan menjelaskan mengenai displaying data dari framework Y2. Pada percobaan kali ini kita akan menggunakan beberapa widget yang disediakan oleh Y untuk menampilkan sebuah data. Ini ada beberapa data formatter yang disediakan dari Y. Kita bisa membuat tanggal, ini persen, email, boolean, dan bisa disesuaikan format yang kita inginkan. Contohnya ada ini untuk mengatur format atau format tanggal sesuai dengan time zone-nya. Ini kita bisa buat komponen sendiri untuk pemformatan. Misalkan ini ada tanggal, pemformatan tanggal dan waktu, dan beberapa format-format yang lainnya. Nah, di sini terdapat pagination untuk menampilkan sebuah data dan mengeset halaman per halaman. Jadi nanti kita akan menggunakan pagination ini, dan juga data provider. Tidak menggunakan data provider. Data provider itu yang kemarin, yaitu menggunakan list view. Ini kita hanya menggunakan pagination. Langsung saja pada percobaannya, latihannya, kita nanti akan membuat sebuah pagination pada halaman awal, yaitu di halaman site paling awal, site index pada aplikasi toko online. Nah, nanti kita akan menampilkan item yang kemarin sudah kita buat pada percobaan mengambil data dari user, getting data from user. Dan lalu ini menambahkan fitur untuk menampilkan item produk berdasarkan kategori. Jadi nanti kita bisa memfilter dengan drop down, memilih kategori, nanti itemnya akan muncul sesuai dengan kategori gitu. Kita pertama membuat pagination. Caranya kita yaitu langsung saja ke controllernya. Ini karena tadi kita akan menampilkan pada halaman utama pada front end, maka kita edit pada bagian set controller di front end. Nah, lalu karena bagian awal, tampilan paling awal yaitu index, yaitu kita maka edit pada action index di sini. Kita akan rubah ini codingnya dengan menggunakan pagination. Saya sudah siapkan untuk tutorialnya. Nah, ini adalah kode program yang saya gunakan. Ini kita paste saja di sini. Nah, di sini karena data yang akan kita tampilkan adalah item produk, maka di sini query-nya yaitu berdasarkan model item. Jadi di sini kita mengambil seluruh data item, lalu kita jumlahnya, totalnya dari menghitung jumlah item yang telah diambil yang sesuai yang ada di database. Lalu ini kita menggunakan kelas pagination untuk nanti membuat sebuah halaman-halaman daftar dari item produk ini. Nah, di kelas pagination kita bisa menambahkan beberapa opsi, yaitu total count, jadi total data itemnya, dan default page size. Jadi nanti berhalaman akan tampil berapa item. Jadi ini saya buat dua biar kelihatan untuk perbedaannya. Nah, kita query untuk modelnya, offsetnya sesuai dengan pagination offset, limitnya pagination limit,
Karena ini udah disetting di atas ini, jadi sesuai, langsung all. Nah, kita render pada view index dan kita kirimkan data pagination-nya. Dari di sini kita kirim model ini merupakan data itemnya, dan ini nanti akan yang membentuk pagination-nya. Nah, selanjutnya setelah kita read-nya render bagian index view, maka kita harus mengedit index view. Karena ini di bagian site control, maka kita site lalu kita index. Nah, di sini kan masih kosong, ini sebenarnya masih kosong. Jika kita buka pada halamannya, nah tampilannya masih kosong. Nah, maka kita tambahkan pada index ini view. Nah, ini adalah kode program untuk menampilkan data item dan juga pagination. Saya paste saja. Nah, di sini data item kita looping. Jadi di looping untuk ditampilkan satu persatu. Ini data model merupakan variabel dari site controller yang dikirimkan pada view. Sini kita bisa ambil di sini, kita looping sesuai dengan jumlahnya. Nah, ini render ini merender view list item dengan mengirimkan data itemnya. Nah, view list item ini bagaimana isinya? Nah, ini kurang lebih sama seperti kemarin, yaitu menampilkan item. Ini template-nya sama, template untuk item produknya. Jadi saya gunakan lagi. Di sini kita render dengan mengirimkan data itemnya gitu. Jadi looping sesuai banyaknya item. Nah, pagination ini fungsinya untuk menambahkan penomoran halaman dan juga mengatur data yang ada pada setiap halamannya. Ini pagination variabel yang dikirimkan dari site controller ini. Ya, ini sesuai dengan ini, kita sesuaikan. Models juga sesuai dengan ini, models. Ya, setelah itu kita simpan. Kita akan coba lihat di sini. Nah, di sini sudah muncul ada dua data. Kenapa kita ini muncul dua data? Karena pada pengaturan atau setting pada default page size itu adalah 2. Coba kita ganti dengan 1, apakah bisa? Nah, karena 1 maka yang tampil hanya 1 pada halaman 1. Jika kita klik pada page kedua, maka ini adalah data pada halaman kedua dengan 1 data, page ketiga seperti itu dan seterusnya. Nah, ini kita bikin 2 saja biar kelihatan. Kedua, ini di halaman kedua, halaman ke-1 terdapat 2 data. Jadi per halaman itu 2 karena kita setting di default page size-nya adalah 2. Nah, kita sudah berhasil menggunakan pagination pada percobaan ini. Selanjutnya kita menambahkan fitur untuk menampilkan item produk berdasarkan kategori. Jadi di sini kan ada kategorinya, kategori shirt, t-shirt, dan juga ini ada t-shirt semua. Nanti akan saya ganti dulu pada database-nya. Bahkan itemnya salah satunya ini saya ganti dengan sorry ini tetap t-shirt. Nah, ini sepatu ini saya ganti sus. Nah, sini biar nanti kelihatan sepatu kategorinya sus. Nah, ini pada halaman 1. Nah, ini baju ini gambarnya tidak sesuai, mohon maaf ya, karena saya tidak punya gambar baju maupun sepatu. Saya ambilkan ini sekedar contoh. Nah, selanjutnya setelah kita
Nah, untuk kita membuat filternya, kita tambahkan form. Jadi nanti di sini kita akan menambahkan drop down di sini di atas, paling atas, dan juga button untuk memfilter. Nah, codingannya bagaimana? Ini saya sudah siapkan. Kita tambahkan pada view-nya terlebih dahulu. Kita tambahkan pada view, kita letakkan pada paling atas. Nah, di sini kita membuat sebuah form, ini action form, lalu actionnya mengarah pada site action index. Jadi nanti akan mengarah pada action index pada set controller dan metodenya post. Nah, selanjutnya di sini ada drop down. Drop down yang akan menampilkan data kategorinya. Nah, di sini di looping data kategori, ini model kategori, find all, diambil datanya, lalu di looping sebagai C ini. Nah, value-nya, ID-nya, dan yang ditampilkan adalah nama kategorinya. Dan ini membuat button untuk submit dari form ini. Nah, ini akhir dari formnya. Nah, setelah itu kita harus membuat handling pada form ini, membuat seperti statement atau kondisi pada set index ini, karena form ini tidak selalu dijalankan. Jadi kemungkinan ketika mengakses site index tanpa mengirim form ini, maka agar tidak terjadi error, maka kita tambahkan di sini juga untuk memfilter data itemnya. Kita tambahkan ini kondisi. Nah, ini kondisi jika terdapat data yang dipost yaitu dengan parameter kategori dan parameter tersebut tidak kosong dan value dari parameter tersebut tidak sama dengan 0, maka pada query item ini akan di-select atau di-filter and where ini ketika kategori ID sama dengan value dari ID kategori yang dipost dari form ini. Jadi kategori ID ini merupakan field yang ada pada item. Nah, ini kategori ID ini jika sama dengan kategori dan ID kategori yang dikirimkan pada form ini. Nah, itu difilter jika tidak ada data yang dipost atau parameter kategori yang dipost, maka proses ini akan dilewati. Jadi akan menampilkan semua datanya. Kita akan coba terlebih dahulu tanpa mengirim form. Ini kita sini aja, site index. Nah, di sini kita mengakses set index tanpa memfilter, maka di sini data semuanya, 3 data ini akan muncul semua dari kategori masing-masing. Ini t-shirt, dan juga ini halaman 2 ada source. Nah, lalu kita coba untuk memfilter hanya kategori t-shirt saja. Oke, setelah kita milih kategorinya, kita klik filter. Nah, ini ketika kita mengklik filter, maka form ini akan dipost atau akan dikirim pada set ini, pada action index. Nah, di action index ini akan dicek pada ini. Jika terdapat parameter kategori yang tidak nol dan ada parameter kategori dan tidak sama dengan 0, maka diproses untuk filter. Nah, hasilnya setelah kita milih misalkan t-shirt, di filter, maka yang tampil hanya 2 data ini dengan kategori t-shirt. Kenapa di sini tidak ada pagination? Karena
pada pengaturannya setiap halaman itu hanya ada 2, sedangkan data yang tampil juga hanya 2, maka tidak ada halaman selanjutnya, seperti itu. Kita coba dengan kategori source. Nah, maka di sini hanya tampil data dengan kategori source saja. Nah, kurang lebih itu yang dapat saya jelaskan pada percobaan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.